Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ayah Panjal di sesi live pembahasan pola budidaya sapi perah ya. Malam ini kali lagi ya kita bahas pola budidaya sapi perah ya. Monggo yang mau ikutan belajar silakan. Walaupun judulnya sapi perah ya, sapi sebetulnya juga bisa dipakai untuk kambing perah ya, sama aja sih, hanya beda dosis aja nanti ya. Jadi walaupun jenengan belum punya sapi perahnya, kan gak ada salahnya untuk memahami dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman Ayah dulu. Ayah pernah ya dulu di Brastagi, Sumatera Utara ya, di PT PIM ya. Terus juga pernah ada beberapa perusahaan-perusahaan lah ya. Dan waktu itu Ayah ngasih saran apa ya. Alhamdulillah setelah ngikutin yang Ayah sarankan, mulai dari pakannya, terus pola pemeliharaan, minumnya, dan bla bla bla. Itu ada yang naik 100%, 200%, bahkan ada yang naik 300. Terakhir bahkan ada yang naik sampai 500% ya produksi. Ya kembali ke orang tersebut mau nggak ngikutin konsepnya gitu loh ya. Ya, insyaallah kalau jenengan mau ngikutin, insyaallah ya. Kelihatannya buat terus sulit kok ya, mudah ya, tinggal bisa mau atau enggak merubah kebiasaan selama ini itu aja. Ya enggak membahas sapi perahnya jenis apa-apa enggak. Saya berbicara masalah pola budidayanya ya. Gimana cara bikin pakannya, minumnya, pola perawatannya, sampai akhirnya bisa kualitas produksi susunya bukan hanya sekedar produksi aja meningkat, tapi kualitas susunya pun bagus. Apa ini? Putar nih, punya si Neng. Haus. Oke, yuk bismillah. Yang pertama, kita bahas seputar kandang dulu ya. Kita bahas seputar kandang ya. Sini, masalah kandang, banyak orang yang kadang-kadang tidak memperhitungkan ya, kondisi kandang atau kualitas kandang. Dianggapnya asal sapi bisa berteduh cukuplah gitu. Wah, ini keliru itu ya. Kenapa? Karena gini, saat kandang tidak membuat sapi nyaman, dalam hal ini sapi perah ya, siaksi ya, produksi susunya itu tidak akan maksimal ya. Makanya kandang itu satu tempat pakan, kekokopan pakan itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, disesuaikan dengan tinggi sapinya ya. Biasanya ketinggian itu sekitar 70 cm cukup ya. Satu. Terus yang kedua ya, pembersihan kandang itu harus tiap hari ya. Kandang itu harus dibersihin tiap hari. Saran Ayah membersihkan itu sore hari ya, sore hari dibersihkan ya. Sore hari bersihin, kalau perlu 2 kali, pagi sama sore. Kemudian yang ketiga, ada baiknya sejelek-jeleknya itu seminggu sekali kandang itu disemprot dengan desinfektan, terserah apa aja ya. Tuh yang ketiga. Yang keempat, ini mutlak, ini harus diperhatiin. Tempat pakan, tempat minum wajib sejelek-jeleknya 3 hari sekali itu dikuras. Syukur-syukur tiap hari dikuras, dibersihin, disikat. Ya.
baik tempat pakan maupun tempat minum. Dan ini teman-teman banyak yang budidaya sapi yang sifatnya rumahan ya. Entah sapinya yang 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, atau 30 ekor. Itu dianggap sepele. Padahal kenapa? Awas, sapi perah dengan sapi pedaging itu karakternya nggak sama. Ya. Sapi perah itu gampang sakit, gampang masuk angin, gampang kembung. Serius. Ya. Ini harus hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi, tempat pakan, tempat minum, sejelek-jeleknya 3 hari sekali itu disikat, dibersihin. Ya. Syukur-syukur tiap hari dibersihin. Sambil ngebersihin kandang, ngebersihin juga tempat pakan, tempat minumnya. Oke. Itu yang nomor 4. Ini masalah seputar kandang dulu. Ya. Terus nomor 5, ya, yang bisa berpengaruh terhadap kualitas susunya, ya, bukan hanya masalah produksi jumlahnya, tapi juga kualitas, bukan hanya kuantiti jumlah susunya, ya, tapi juga ke kualitas. Kenapa? Semakin banyak mikroba yang ada di dalam itu, semakin murah nanti harganya. Dan biasanya mikroba itu masuk 1 dari pakan, tempat pakan yang kurang sehat, 2 tempat minum, yang ketiga dari kuku. Makanya usahakan kalau bisa setiap hari itu dicuci kandangnya. Oke. Terutama sambil nyuci kandang itu ya cuci juga Pak, kuku kakinya dibersihkan ya. Karena kalau kuku kakinya kotor, bakteri mikroba masuk melalui kuku, bubar jalan, kualitas susunya nanti jadi jelek. Ya, paham ya? Ini seputar kandang, dan itu berpengaruh luar biasa. Jadi awas loh, pemikirannya jangan berpikir begini, masalah kualitas susu ataupun masalah kuantiti susu atau banyaknya susu itu semata-mata faktor pakan. Enggak, itu keliru besar. Jadi kebersihan kandang, oke, kebersihan tempat pakan, kebersihan tempat minum, kebersihan badan sapinya, makanya sering dimandiin, ya, terutama kukunya, ya, itu benar-benar harus bersih. Saya dipahami? Ya, itu hal pertama. Ini hal-hal mendasar, tapi justru ini krusial. Kunci utama. Yang pertama adalah keadaan kandang harus betul-betul bersih, sehat. Ya. Paham ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Masalah pakan. Oke. Saya pernah ngajarin bikin pakan macam-macam. Ya. Terakhir sampai bikin pakan dari sekam padi. Alhamdulillah bisa. Awas loh, sapi perah jangankan pakai sekam padi, makam dedak kasar aja dia bisa bermasalah. Kadang sampai keluar berak darah segala macam. Oke. Bisa dipahami? Tapi kok kenapa sekarang yang ngajarin pakai sekam padi malahan? Dan alhamdulillah sudah banyak yang nyoba. Terakhir tadi ya ada yang laporan dari Jombang juga, lupa namanya siapa. Alhamdulillah normal-normal aja. Tapi yang penting apa? Ikuti caranya ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oke. Jadi gini, kalau ingin meningkat kuantiti susunya, kalau ingin meningkat ya. Gini caranya, usahakan jangan ya bikin pakan silase atau pakan fermentasi ya. Kalau ingin belajar dari sekam, gini caranya,
Jadi nanti ada 3 menu yang dikasihin. Menu pertama sekam padi plus ampas tahu. Menu kedua silase dari jagung muda. Ya. Yang ketiga tetap hijauan masuk walaupun cuma 20%. Ini caranya. Anggap misalkan pagi-pagi kita pakai pakan yang dari sekam padi. Nah, cara bikin pakan sekam padi gimana? Gini caranya. Sekamnya 70%, sekam padi mentah itu 70%, kemudian ampas tahunya 30%. Dua macam itu aja ya biasa ya pakai itu. Caranya gini, sekam padi itu jenengan rendam dulu dalam air. Misalkan ini masih dalam karung ya, udah masukin aja dalam sekarung-karung yang dibasahi ya. Jadi harus benar-benar basah. Bisa pahami ya, jadi kita basahkan dulu ya. Habis itu ini sudah basah nih. Kalau ya suka langsung aja campur dengan ampas tahu, aduk rata dengan ampas tahu sambil diaduk-aduk, pipis atau semprot dengan si roter, ya, dengan roter repo ya. Nah, dosisnya itu kalau biasa saya pakai ya, per 1 tangki 15 liter itu rotornya sekitar 100 ml, rotor pengembangan aja. 1 tangki 15 liter itu bisa untuk kurang lebih 10 ton irit loh itu ya, 1 tangki. Tapi was, rotornya harus dihidupkan dulu ya. Penghidupannya gampang. Ini rotor 100 ml ya. Ambillah gula sekitar 1 on ya, gula aren tapi tentunya ya. Kemudian seduh dengan air panas. Setelah agak dingin, rotornya masukin, putar aduk minimal 1 jam ya, syukur-syukur 1 hari 1 malam lah ya, biar yakin betul-betul rotornya aktif. Nah itulah, setelah aktif tambah air kurang lebih 15 liter ya. Misalkan airnya itu air sumur, syukur-syukur pakai aqua galon ya. Habis itu apa, spray atau bibiskan ke campuran antara sekam dengan ampas tahu tadi sampai betul-betul homogen ya. Boleh nggak ya difermentasi masing-masing? Silakan, sekam dulu fermentasi selama 2 minggu gitu kan. Terus nanti setelah fermentasi 2 minggu gabungan lagi dengan ampas tahu, baru nanti difermentasi lagi 5 hari. Boleh nggak sekaligus sekam sama ampas tahunya kita aduk, kemudian kita campur bibis, fermentasinya 2 minggu bareng-bareng? Boleh, terserah ya, pilih aja yang mana ya. Was, wajib 2 minggu, nggak boleh nawar ya, untuk sekam padi. Oke, jadi fermentasi sekam padi itu selama 2 minggu. Alhamdulillah, ketika selesai ciri jadinya wangi kayak roti. Apa ya? Hasil fermentasinya. Kalau dicium wanginya apa, bau busuk udah berarti gagal. Nah, pemberiannya berapa banyak? Pemberiannya untuk 1 ekor sapi cukup 5 kg. Pagi-pagi itu ya, pagi-pagi saya kasih makan jam 7. Nanti siangnya kasih pakan silase jagung. Tadi pakan yang pertama tadi ya, ini pakan kedua. Nah, silase jagung gimana cara bikinnya? Caranya bikinnya gini. Ini murni 100% jagung ya. Nah, tapi jagungnya gimana? Pohon jagungnya gimana? Bukan pohon jagung yang habis panen jagung besar, bukan. Tapi pohon jagung yang umurnya 50 hari. Setua-tuanya 60 hari. Nah, caranya gini, jenengan mau nggak mau kalau bisa nanam sendiri ya. Nanamnya nggak usah seperti nanam jagung biasa, nggak usah ya. Tebar juga nggak apa-apa ya, ditebar di lahan jarak rapat gitu ya, jarak rapat.
jarak 10 sentian juga boleh, 5 sentian juga boleh ya. Lahan bisa diterangin lah pokoknya seperti standar KP2M ya, kalau lahannya. Lahan kita sterilkan, kemudian kasih pupuk kandang dari kotoran sapinya, kita masuk aja ke situ ya. Habis itu apa? Kita tebarkan jagung. Jagung apa aja bebas ya. Jagung kuning lah yang bagus. Atau misalkan jagung manis juga silakan. Apa aja sama aja. Nanti pelihara jagungnya ya. Kalau pingin bagus 5 hari sekali itu dikasih pupuk vegetatif KRP. Ya. Kebetulan kalau kita pelihara sapi kan ada kotoran sapinya, ada kencing sapinya, tampung lah. Kalau kencing sapi bagus itu, kencing sapi. Tinggal apa? Kencing sapinya kumpulin dalam wadah. Anggap untuk 100 liter air kencing sapi, kasih aja KRR 100 mili. Fermentasi selama 2 minggu, selesai. Keren itu. Cukup gitu aja, nggak usah tambah macam-macam. Ya. Kalau misalkan kencing sapinya banyak ya. Nah nanti pelihara sampai jagungnya keluar calon buah yang gedenya segede jempol. Jadi sudah ada tongkol keluar, walaupun masih kecil-kecil, ya, belum jadi, ya kurang lebih sekitar 10 cm lah ya, 10 cm, 10 cm, ya. Habis itu tebang pohonnya sejengkal dari tanah. Nah dari tebangan sampai pucuk itu diambil sak tongkol-tongkolnya. Ya kalau umur 60 hari biasanya tongkolnya udah lumayan besar lah ya, lumayan besar. Tapi kan masih susu, bahkan mungkin masih calon, belum keluar biji kuningnya, belum keluar, masih putih-putih. Apa? Justru itu yang paling bagus. Ya. Habis itu apa? Chopper, giling sehalus-halusnya. Semakin halus itu kan semakin bagus. Karena ya pernah nyoba, ketika kita choppernya pakai chopper kasar, dia masih segede-gede jempol ya, cacahannya. Kemudian ayah pakai yang agak kecil, sekitar 1 sentian, sama yang hampir hancur, hampir bubuk, ternyata hasilnya jauh beda banget. Ketika kita pakai cacahannya yang masih gede-gede, masih kasar, itu kenaikan susunya nggak sampai 100%. Produksi susunya maksudnya. Yang segede-gede kurang lebih 1 cm, tingkat kecilnya ya, cacahannya, itu bisa sampai 100%. Tapi yang betul-betul lembut seperti sekam padi kecilnya itu bisa sampai 200% kenaikan susu. Jadi ternyata semakin lembut, proses penguraian kandungan nutrisi di pohon jagung tadi itu lebih sempurna. Ya, bahannya jagungnya sama. Ya. Roternya sama. Tapi ketika beda di ukuran cacahan, jauh banget, nggak sama. Oke, jadi pahami ya, sepele kelihatannya, tapi luar biasa ya. Kesimpulannya apa? Cacah jagung semakin lembut, semakin, kalau perlu seperti dedak, keren banget itu. Jadi pahami ya. Jadi nggak ada penamaan yang lain, Pak. Cuma apa? Cuma jagung tau aja. Nah, sekarang gini caranya. Anggap nih jagung 1 kintal nih bobotnya ya, pohon jagungnya. Awas, usahakan sudah keluar tongkol kecil. Oke. Umur 60 hari lah maksimum. 50 hari juga boleh. 50 hari dengan kerja. Tanam rapat aja, kabur aja juga nggak apa-apa. Ya. Pokoknya urus yang benar pola budidayanya. Nah, biasanya tingginya sekitar baru 1,5 meteran lah ya, 1,5 meter, belum sampai 2 meter. Itu tebang, kemudian cacah halus. Setelah dicacah halus, nah anggaplah perbandingannya itu 1 kintal ya. Jadi pohon jagung 1 kintal untuk 1 kintal, jenengan siapin urea kurang lebih 1 on. Nggak usah banyak-banyak. Urea biasa, pupuk urea itu 1 on per 1 kintal ya. Nah, urea yang 1 on tadi
itu kasih atau larutan dalam air 1 liter. Larutan aja. Oke. Nah, terus siapin QRR seperti yang sama dengan yang sekap tadi, untuk 1 tangki 100 mili, tapi yang sudah diaktifkan dulu. Anggap nih QRR sudah, rotor sudah, sudah diaktifkan, sudah dikasih air 15 liter. Oke. Nah, nanti sesaat sebelum dibibis, tambahkan dengan air ekstrak urea yang 1 on tadi, yang 1 liter. Jadi airnya jangan 15 liter, 14 liter aja kurangin. Karena kan nanti ada penambah 1 liter lagi. Kalau nggak muat lah nanti sprayernya. Jadi rotornya 14 liter, nanti tambah 1 liter dari ekstrak urea yang dari 1 on tadi. Masukkan ke sprayer, aduk rata, baru dipakai ngebibis. Berapa lama fermentasinya? Fermentasinya 7 hari. Minimal 5 hari, maksimum 7 hari. Setelah dibibis, biasa fermentasi tertutup ya, tertutup rapat. Terserah mau pakai plastik, mau pakai drum, terserah tempatnya, bebas. Yang penting betul-betul steril. Nah, nanti cirinya kalau udah jadi, begitu dibuka sama wangi kayak roti, bukan asam. Kalau kecium bau tape berarti baru setengah jalan, itu belum jadi. Tapi kalau udah wangi roti berarti sudah jadi. Paham ya? Nah, setelah jadi itu diberikan untuk konsumsi makan siang. Berapa jumlahnya? Sama, 5 kilo. Sekam padi 5 kilo, jagung, pakan jagung 5 kilo. Itu makan siang. Sore hari itu biasanya kasihlah natural, rumput segar ala kadarnya. Mau 2 kilo juga boleh, 3 kilo boleh. Sore hari rumput segar secukupnya aja lah. Cukup 2-3 kilo juga cukup. Mau 5 kilo lebih bagus. Rumput segar. Biar naturalnya tetap ada. Biar tetap terjaga naturalnya. Nah, nanti malam hari itu ada minuman comboran. Biasanya ayah ngasih itu 10 liter per ekornya. Bahannya apa aja comborannya? 1. Yang pertama, kita berbicara untuk 10 liter ya. 10 liter. Jadi 10 liter itu air 10 liter, dedak 1 gelas. Sudah. Ampas tahu 1 gelas. Terus romansa 1 gelas. Jadi ada 3 bahan. Dedak 1 gelas, ampas tahu 1 gelas, romansa biasa aja. Romansa yang standar aja. Itu 1 gelas. Nanti airnya 10 liter. Pakai minum untuk malam hari. Biasanya habis sisa ya. Buat komborannya per ekor 10 liter. Jika itu jenengan lakukan, insya Allah kualitas susu akan naik sejelek-jeleknya 100%. Jadi kalau misalkan sebelumnya anggaplah 12 liter, insya Allah dari 22 sampai 25 liter. Dadak padi. Bisa dipahami? Itu untuk kompornya. Ulangi, untuk kompornya apa? Dadak padi tentunya ya. 1 gelas ampas tahu, 1 gelas romansa 1 gelas. Airnya 10 liter untuk 1 ekor. Dikasihkan malam hari. Bisa dipahami? Silakan buktikan. Insya Allah pengalaman ya bisa naik sampai di atas 100%. Bahkan kalau betul-betul sudah rutin, udah sebulan, 2 bulan kemudian, itu bisa sampai naik. Bahkan ada yang pernah sampai 500%. Bisa dipahami? Itu untuk pakan.